Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar dan beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 9, kelas 03 SMJP 005 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Feria Tiana Reisa Mega dengan NIM 2010105049 selaku perwakilan dari kelompok 9. Dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kresna Wijaya dengan NIM 201010502721. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 201010501014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Lestari, NIM 201010501016. Kami akan menjelaskan materi tentang break-even point atau disingkat BEP dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Jenny Irnawati SEMM. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan membahas tentang break-even point, yaitu pertama, pengertian break-even point atau yang disingkat BEP merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapat dan biaya pada kondisi yang sama sehingga labanya adalah 0. Lalu berikutnya adalah analisa break-even point atau BIP adalah teknis analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa ini disebut juga analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus menunjukkan besar keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di bawah titik. Lalu pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rosyandi pada tahun 1985 atau 1985, break-even point merupakan titik produksi di mana hasil penjualan akan tepat sama dengan total biaya produksi. Lalu menurut Munawir pada tahun 1986, analisa break-even point merupakan suatu analisa yang ditujukan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian atau keuntungan sama dengan 0. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perhitungan break-even point. Yang pertama ada dapat menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah BEP tercapai. Yang kedua, dapat menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Yang ketiga, dapat mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Yang keempat, dapat mengetahui perubahan laba sehingga perusahaan bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan keuntungan atau penjualan. Yang kelima, dapat menentukan margin untuk memperoleh keuntungan. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya yang berjudul break-even point atau disingkat BEP. Ya, langsung saja masuk ke materinya, yaitu manfaat analisis break-even point. Manfaatnya yaitu ada 6. Pertama, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam satuan unit produk maupun satuan uang. Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, agar perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan
Yang kelima, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Yang terakhir, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, agar perusahaan dapat mengetahui dampak perubahan harga jual produk, biaya, dan volume penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan break-even point. Kelemahan break-even point itu ada 3. Yang pertama adalah asumsi tentang linearity. Pada umumnya, baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Dengan perkataan lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan cara menurunkan harga jual per unit. Kelemahan kedua yaitu klasifikasi biaya. Kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Yang terakhir yaitu jangka waktu penggunaan. Jangka waktu penerapannya yang terbatas, biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa asumsi yang berpengaruh dalam analisis break-even points. Pertama, variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang diramalkan. Variabilitas biaya dianggap akan mendekati perilaku yang diramalkan. Biaya tetap akan selalu konstan dalam kisaran volume yang dipakai dalam perhitungan impas, sedangkan biaya variabel berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan. Yang kedua, harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah pada bagian tingkat kegiatan. Harga produk jual dianggap tidak berubah pada berbagai tingkat kegiatan. Jika dalam usaha menaikkan volume penjualan dilakukan penurunan harga jual atau dengan memberikan potongan harga, maka hal ini mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. 3. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. Perubahan fasilitas produksi akan berakibat pada penambahan biaya tetap dan akan mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. Yang keempat, harga faktor produksi dianggap tidak berubah. Harga faktor atau produksi yang dianggap tidak berubah jika harga bahan baku dan tarif upah menyimpang terlalu jauh dibandingkan dengan data yang dipakai dengan sebagai dasar perhitungan impas, maka hal ini akan mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. Yang kelima, efisiensi produksi dianggap tidak berubah. Apabila terjadi penghematan biaya karena adanya penggunaan bahan pengganti yang harganya relatif rendah atau perubahan metode produksi, maka hal ini akan mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. Yang keenam, perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. Yang ketujuh, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk meskipun volume penjualan sama tetapi komposisinya berbeda, maka hal ini akan memiliki pengaruh terhadap pendapatan penjualan. Yang ke-8, volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Analisis break-even points membutuhkan asumsi tertentu sebagai dasarnya. Bila asumsi dasar mengalami perubahan, maka berpengaruh pada titik impas, sehingga perubahan tersebut akan berpengaruh juga terhadap laba perusahaan. Komponen pembentuk break-even points. Yang pertama, biaya nilainya tidak berubah meski ada perubahan operasional bisnis. Biaya tetap atau lebih sering disebut fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Biaya tetap bisa berupa biaya penyusun mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau gedung. Yang kedua, nilainya berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi. Biaya variabel atau biaya tidak tetap yang lebih dikenal dengan selisih variable cost
adalah biaya nilainya. Nilainya dapat berubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang tidak bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Hubungan sejajar antara biaya variabel dan kapasitas produksi akan saling berkaitan karena tidak satu terjadi peningkatan maka lainnya akan mengikuti. Contohnya biaya variabel adalah biaya listrik, biaya bahan baku, biaya transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, besaran harga setelah menentukan seluruh biaya produksi ditambah dengan nilai keuntungan atau margin. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya harga jual akan dihitung per unit setelah produksi. Yang keempat, perhitungan hasil yang didapat dari penjualan. Pendapatan atau penghasilan didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang dijual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksi pendapatan periode berikut dengan nilai margin atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan break-even point. Yang pertama ada metode persamaan, yang kedua ada metode kontribusi unit, yang ketiga ada metode grafik. Untuk yang pertama, metode persamaan, metode ini digunakan berdasarkan laporan laba rugi. Metode ini terbagi menjadi dua rumus. Rumus pertama yaitu rumus BEP unit. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai BEP atau titik impas. Rumusnya yaitu BEP unit sama dengan total biaya dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Rumus yang kedua yaitu rumus BEP rupiah. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi harga jual. Atau BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel dikali harga jual. Yang kedua, metode kontribusi unit. Metode ini digunakan berdasarkan jumlah margin kontribusi atau selisih antara pendapatan dari hasil penjualan dengan biaya variabel. Rumus kontribusi unit terbagi menjadi dua. Rumus pertama yaitu rumus BEP unit. Rumusnya yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit atau biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Rumus kedua yaitu rumus BEP rupiah. Rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Yang ketiga, metode grafik. Dalam metode grafik, grafik titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Pada grafik di samping, irisan pada sebelah kiri garis BEP merupakan sisi kerugian atau loss, dan sebelah kanan merupakan sisi laba atau profit. Grafik BEP mampu mempermudah pengusaha untuk melihat dan mengevaluasi perubahan volume tahun lalu dan memproyeksikan volume penjualan pada tahun selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung BEP unit dan BEP rupiah dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut contoh soalnya. Sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga ingin mengetahui berapa unit yang harus diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas. Diketahui biaya tetap produksinya yaitu 100 juta rupiah dan biaya variabel atau tidak tetap per unit sebesar 250.000. Harga jual per unit sebesar 500.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, hitunglah yang pertama BEP unit, yang kedua BEP rupiah, yang ketiga berapa keuntungan yang dapat diperoleh atau target laba, dan buktikan laba yang diperoleh. Untuk menjawabnya, saya akan menggunakan metode persamaan. Yang pertama, untuk mencari BEP unit menggunakan metode persamaan, rumusnya yaitu total biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Kita masukkan datanya.
100 juta dibagi 500.000 dikurang 250.000. Lalu 100 juta dibagi 250.000, hasil dari 500.000 dikurang 250.000, hasilnya yaitu 400. Jadi perusahaan tersebut harus memproduksi peralatan rumah tangga sebanyak 400 unit untuk mencapai BEP atau titik impas. Yang kedua yaitu BEP rupiah. Rumusnya, total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi harga jual. Kita masukkan datanya, 100 juta dibagi 1 dikurang 250.000 dibagi 500.000, 1 juta dibagi 1 dikurang 0,5, hasil dari 250.000 dibagi 500.000, lalu 100 juta dibagi 0,5, hasil dari 1 dikurang 0,5, didapatkan hasilnya yaitu 200 juta rupiah. Jadi perusahaan tersebut harus bisa mencapai penjualan sebesar 200 juta rupiah untuk mencapai BEP atau titik impasnya. Yang ketiga, untuk menghitung target laba yang diinginkan dapat menggunakan rumus BEP dikurang laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Katakanlah perusahaan menargetkan laba sebesar 50 juta per bulan, maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi 100 juta ditambah 50 juta dibagi 500.000 dikurang 250.000. Lalu hasilnya 150 juta dibagi 250.000 yaitu 600 unit untuk target per unit dan 300 juta untuk target penjualan. Untuk membuktikan bahwa penjualan 600 unit bernilai 300 juta rupiah, perusahaan akan mendapatkan laba sebesar 50 juta, maka bisa menggunakan metode berikut. Penjualan dikurang biaya tetap ditambah total biaya variabel. Penjualannya yaitu 300 juta dikurang biaya tetap 100 juta ditambah 600 unit dikali 250.000. Hasilnya 300 juta dikurang 250.000 yaitu 50 juta. Kesimpulannya, break-even point atau disingkat BEP atau titik impas merupakan komponen keuangan di mana pengusaha mampu memproyeksikan berapa unit produksi yang harus dijual dan berapa rupiah keuntungan yang harus dicapai agar berada di titik impasnya. Hal ini tentu berguna bagi perusahaan untuk memproyeksikan langkah-langkah yang akan diambil dalam aktivitas penjualan, mulai dari inovasi, variasi produk, hingga hal-hal yang bersifat operasional agar perusahaan mampu mencapai keuntungan yang optimal. Demikian penjelasan yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.